Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Farah Rihadatul Aisy dari Akuntansi Syariah 4B. Di sini saya ingin menjelaskan tentang pasar modal syariah. Oke, yang pertama, pengertian pasar modal syariah. Apa sih pasar modal syariah itu? Nah, pasar modal syariah adalah pasar untuk berbagai instrumen keuangan jangka panjang yang bisa diperjualbelikan baik dalam bentuk utang ataupun modal, tetapi tentunya dengan berbasis syariah ya. Karena ini judulnya pasar modal syariah. Tentunya syariah itu berlandaskan kepada Al-Quran dan sunnah-sunnahnya. Oke, next, pasar modal merupakan salah satu tonggak penting dalam perekonomian dunia saat ini. Tanpa ada pasar modal syariah, perekonomian tidak akan berkembang. Dengan pasar modal syariah ini sangat menguntungkan bagi masyarakat, bagi situasi global. Ada yang berhutang bukan karena pengen berfoya-foya ya, tetapi mereka itu ingin berusaha, berbisnis. Dengan berbisnis itulah akan memajukan perekonomian masyarakat di kalangan dunia ini. Nah, pasar modal dikenal juga dengan nama bursa efek. Dengan pasar modal, pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli. Sehingga dengan demikian hanya ada satu pelaksanakan bursa efek, yaitu BEI. Sedangkan pasar modal syariah listingnya dilakukan di Jakarta Islamic Index-nya itu yang telah diluncurkan sejak 3 Juli tahun 2000. Oke, next, fungsi pasar modal syariah. Pasar modal syariah ini berperan menjalankan dua fungsi secara simultan, berupa fungsi ekonomi dengan mewujudkan pertemuan dua kepentingan, yaitu pihak yang memiliki kelebihan dana dengan pihak yang memerlukan dana. Nah, pasar modal syariah ini sangat-sangat membantu bagi kita yang kekurangan dana. Nah, kita bisa berkolaborasi dengan orang yang kelebihan dana. Dan fungsi keuangan dengan memberikan kemungkinan dan kesempatan untuk memperoleh imbalan bagi pemilik dana melalui investasi. Pada fungsi keuangan, pasar modal berperan sebagai sarana bagi pendanaan usaha atau sebagai sarana bagi perusahaan untuk mendapatkan dana dari masyarakat atau investor. Dana yang diperoleh dari pasar modal syariah ini dapat digunakan untuk mengembangkan usaha, ekspansi, penambahan modal kerja, dan banyak lagi ya. Sedangkan pada fungsi yang kedua, pasar modal ini menjadi sarana bagi masyarakat untuk berinvestasi pada instrumen keuangan. Contohnya itu seperti saham, obligasi, reksadana, dan lain-lainnya. Dengan demikian, masyarakat dapat menempatkan dana yang dimilikinya sesuai dengan karakteristik keuntungan dan risiko masing-masing instrumen. Next. Nah, di sini pasar modal syariah memiliki dua peran penting, yaitu yang pertama sebagai sumber pendanaan bagi perusahaan untuk mengembangkan usahanya melalui penerbitan efek syariah. Nah, seperti yang saya bilang tadi, dengan pasar modal syariah ini sangat menguntungkan bagi perusahaan ataupun pengembang usahanya.
Dengan pasar modal ini, pengembangan perusahaan itu cukup drastis karena adanya modal yang sangat lebih. Yang kedua, sebagai sarana investasi efek syariah bagi investor. Nah, pasar modal syariah ini peran pentingnya sangat baik ya bagi kita selaku investornya. Oke, di sini pasar modal syariah itu bersifat universal, dapat dimanfaatkan oleh siapapun tanpa melihat latar belakang, suku, agama, dan ras tertentu. Nah, ini sebuah keuntungan bagi kita, masyarakat di mana kita di Indonesia bermacam-macam suku dan agama. Tentunya, misalkan agama non-muslim, di sini kita bergabung dengan pasar modal syariah. Nah, tidak apa-apa, karena di pasar modal syariah ini kita tidak melihat agama. Nah, tentunya ini sangat bermanfaat banget di kalangan kita, apalagi di Indonesia kan bermacam-macam suku dan agama. Oke, next. Jenis-jenis reksadana dalam syariah. Oke, yang pertama itu reksadana syariah pasar uang. Nah, reksadana yang hanya melakukan investasi pada instrumen pasar uang syariah dalam negeri dan efek syariah berpendapatan tetap yang diterbitkan dengan jangka waktu tidak lebih dari 1 tahun dan sisa jatuh temponya tidak lebih dari 1 tahun. Nah, yang kedua ada ini, reksadana syariah pendapatan tetap. Nah, reksadana yang melakukan investasi paling sedikit itu 80% dari nilai aktiva bersih dalam bentuk efek syariah berpendapatan tetap. Next, yang ketiga, reksadana syariah saham. Reksadana yang melakukan investasi paling sedikit itu 80% dari nilai aktiva bersih dalam bentuk efek syariah bersifat ekuitas. Nah, yang keempat yaitu reksadana syariah campuran. Nah, reksadana yang melakukan investasi pada efek syariah bersifat ekuitas, efek syariah berpendapatan tetap, dan instrumen pasar uang dalam negeri yang masing-masing itu tidak melebihi dari 79% dari nilai aktiva bersih, di mana dalam portofolio reksadana tersebut wajib terdapat efek syariah bersifat ekuitas dan efek syariah berpendapatan tetap. Nah, yang kelima yaitu reksadana syariah terproteksi. Nah, reksadana yang melakukan investasi paling sedikit 70% dari NAB dalam bentuk efek syariah berpendapatan tetap dan paling banyaknya itu 30% dari NAB dalam bentuk saham syariah dan suku yang diperdagangkan di bursa efek luar negeri. Sekarang yang keenam yaitu reksadana syariah indeks. Nah, reksadana indeks ini melakukan investasi paling sedikit itu 80% dari NAB dalam efek syariah yang merupakan bagian dari suatu indeks syariah yang menjadi acuannya. Investasi pada efek syariah tersebut paling sedikit itu 80% dari seluruh efek syariah yang ada dalam indeks. Oke, next. Layanan di pasar modal syariah. Nah, yang pertama ada ahli syariah pasar modal. Yang kedua ada manajer investasi syariah. Yang ketiga ada unit pengelolaan investasi syariah. Yang keempat ada pihak penerbit daftar efek syariah. Yang kelima ada syariah online trading system. Yang keenam ada bank custodian
yang memberikan jasa kustodian syariah. Yang ketujuh, ada wali amanat yang memberikan jasa dalam penerbitan suku. Yang kedelapan, sistem online trading syariah. Yang kesembilan, ada bank kustodian yang memberikan jasa kustodian syariah. Yang kesembilan, wali amanat yang memberikan jasa dalam menerbitkan suku. Nah, produk pasar modal syariah. Yang pertama ada saham syariah. Nah, semua saham syariah ini terdapat di pasar modal syariah Indonesia akan dimasukkan ke dalam daftar efek syariah atau DES. Baik itu saham yang sudah tercatat di BEI ataupun yang belum, tetapi tetap dimasukkan ke dalam DES yang diterbitkan oleh OJK. Nah, yang kedua itu ada suku. Nah, suku adalah efek syariah berupa sertifikat atau bukti kepemilikan yang memiliki nilai sama dan mewakili bagian yang tidak berbagi atas aset yang mendasarinya. Biasanya aset tersebut ini berupa barang berwujud, contohnya itu seperti tanah, bangunan, proyek pembangunan. Namun aset yang tidak terwujud seperti jasa juga bisa dijadikan underlying asset. Oke, yang ketiga itu ada reksadana syariah. Nah, OJK mendefinisikan reksadana syariah sebagai salah satu wadah investasi kolektif yang dikelola oleh manajer investasi. Nah, pengelolaan tersebut dilakukan dengan cara menginvestasikan dana kelola ke efek syariah berupa saham syariah. Oke, yang selanjutnya itu ada efek bangunan aset syariah atau disingkatnya itu EBA syariah. Nah, adalah efek bangunan yang portofolionya itu terdiri dari aset keuangan berupa piutang pembiayaan yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah di pasar modal. Nah, terdapat dua jenis di EBA syariah ini yang diterbitkan itu antara lain: satu, berbentuk kontrak investasi kolektif antara manajer investasi dan bank kustodian. Dua, berbentuk surat partisipasi. Nah, yang kelima, dana investasi real estate atau DIRE syariah. DIRE syariah ini adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari pemodal untuk diinvestasikan pada aset real estate. DIRE syariah ini berbentuk kontrak atau investasi kolektif yang harus memenuhi prinsip syariah di pasar modal. Nah, dalam pasar modal syariah ada loh kegiatan yang dilarang. Nah, yang pertama itu ada tadlis, yaitu tindakan menyembunyikan kecacatan objek akad yang dilakukan oleh penjual. Nah, si penjual itu menyembunyikan cacat. Misalkan barang, kata si penjual ini, barang ini bagus loh, barang ini bagus, nah ini harganya juga murah. Nah, sedangkan barang itu ada yang rusak. Nah, itu tidak boleh ya. Yang kedua, tagrir, yaitu upaya mempengaruhi orang lain dengan ucapan atau tindakan yang mengandung kebohongan. Perbuatan ini tersebut dilakukan agar orang lain itu terdorong melakukan transaksi. Nah, si penjual ini atau orang lain itu terdorong agar melakukan transaksi, itu tidak boleh ya. Jadi kita itu mempengaruhi orang lain itu ya dengan yang baik-baik saja, tidak boleh ada kebohongan. Nah, yang ketiga itu ada tanajusi atau najisi. Tindakan ini menawar barang dengan harga lebih tinggi oleh pihak yang tidak memiliki tujuan untuk membelinya, supaya dapat menimbulkan kesan ada sejumlah pihak yang berminat untuk membelinya.
Nah, itu juga tidak boleh ya. Nah, selanjutnya itu ada ihtikar, yaitu membeli suatu barang yang sangat diperlukan masyarakat pada saat harganya itu mahal dan menimbunnya. Nah, kita pernah nih kejadiannya berupa masker kan? Masker ini sangat dibutuhkan di pandemi. Nah, ada aja oknum yang menimbunnya. Sedangkan menjualnya itu dengan mahal. Otomatis kalau orang yang benar-benar membutuhkan itu pasti beli karena dia sedang membutuhkan. Nah, itu tidak boleh. Nah, selanjutnya itu ada gizi, yaitu suatu bentuk tadlis, yaitu penjual menjelaskan keunggulan barang yang dijual tetapi menyembunyikan kecacatan barang tersebut. Nah, penjual itu hanya menyebutkan keunggulannya saja tanpa menyebutkan kecacatan. Nah, itu tidak boleh. Nah, selanjutnya itu ada gaben, yaitu ketidakseimbangan antara dua barang yang diperuntukkan dalam suatu akad, baik dari kualitasnya ataupun kuantitasnya. Nah, selanjutnya itu bai al-ma'dum, yaitu melakukan penjualan atas barang atau efek syariah yang belum dimiliki atau melakukan short selling. Jadi misalkan misalkan ada seorang penjual dengan pembeli, dia ngomong ke orang itu, ini rumah saya, nah harganya sekian, padahal itu bukan rumah saya. Dia transaksinya di depan rumah tersebut. Nah, kebetulan pemilik rumah itu sedang kosong, jadi penjualnya itu mengaku-ngaku bahwa itu rumah dirinya, padahal bukan. Nah, sedangkan penjualnya itu sudah melakukan transaksi uang. Nah, itu sangat fatal banget ya teman-teman. Jadi kita harus hati-hati kalau ingin investasi berupa rumah atau membeli rumah, itu harus dengan surat yang asli gitu. Nah, yang terakhir itu adalah riba. Nah, riba ini sangat terkenal banget ya di kalangan syariah. Di syariah ini tidak boleh ada riba. Riba itu sangat tidak diperuntukkan bagi kita yang memegang syariah. Oke, itu ya kegiatan yang dilarang. Nah, segitu saja penjelasan dari saya, Farah Riyadatul Aisy. Apabila ada kesalahan-kesalahan ataupun kekurangan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi